Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi, memberikan tambahan sedikit tentang belajar Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tanda waqaf, ya. Tanda waqaf. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ini di sebuah video yang kita buat sebelumnya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan materi yang lebih lengkap insyaallah berdasarkan request dari salah seorang penonton channel ini, seperti itu. Nah, waqaf itu kita langsung mulai. Artinya ya, ditinjau dari segi bahasa, waqaf ini artinya adalah berhenti ya, berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda waqaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya, seperti itu. Waqaf ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah waqaf tam. Waqaf tam ini adalah waqaf yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya, seperti itu. Nah, waqaf jenis yang kedua adalah waqaf kaf. Ini adalah waqaf yang wajar atau pas. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Nah, jenis waqaf yang ketiga adalah waqaf hasan, yaitu waqaf yang baik. Waqaf yang baik ini disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi arti dan ayat sesudahnya, namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Nah, jenis waqaf yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah waqaf qabih. Ini adalah waqaf yang buruk, memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindari waqaf ini karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan waqaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Nah, dari beberapa waqaf ini kita diperingatkan ya sekaligus bahwa untuk melakukan waqaf ya, berhenti sejenak ya dalam ketika membaca Al-Quran, bagusnya memenuhi ketentuan-ketentuan waqaf yang sudah ada. Biasanya kalau di Al-Quran tanda-tanda waqaf itu sudah pas ya, tinggal mengikuti saja, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara hukum membacanya? Nah, ini yang pertama ya, ada 6 hukum ya dalam tanda waqaf ini. Bagaimana cara memberhentikannya? Ini yang pertama, yaitu ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati, maka ketika berhenti atau waqaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Ya, contohnya adalah ini. Farghab, fahaddits a'malahum. Nah, seperti itu. Karena di belakang ini sudah berharokat sukun, maka berhentinya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap aja farghab, fahaddits a'malahum. Nah, seperti itu. Selesai. Nah, hukum yang kedua adalah ketika kita berhenti atau waqaf pada suatu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharokat sukun atau mati atau alias masih hidup atau berharokat, seperti itu, baik berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah.
maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut bisa dibaca sukun mati, ya. Contohnya adalah seperti ini, lafaz al-baladi menjadi al-balad, ya. Al-baladi menjadi al-balad. Lalu khalaqa menjadi khalaqo. Seperti itu. Jadi dibaca qafnya ini menjadi sukun, dalnya ini menjadi sukun, seperti itu. Itu hukum yang kedua, ya. Nah, hukum yang ketiga, ketika berhenti atau waqaf yang kalimatnya punya akhiran tak marbutoh, ya, tak marbutoh, ya. Tak marbutoh itu seperti ini, ya. Kita sudah membahasnya berkali-kali pada channel ini. Baik letaknya di tengah maupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti tak marbutoh itu dengan huruf ha yang dibaca sukun mati, ya. Tak marbutoh, ketika bertemu tak marbutoh, dia akan diubah menjadi ha sukun, ya. Misalkan seperti ini. Ini ada jannatun menjadi jannah. Qari'atu menjadi al-qari'atu menjadi al-qari'ah. Akhiratun menjadi akhirah. Nah, seperti itu. Paham, ya? Nah, kemudian ke hukum yang berikutnya, ya, ketika berhenti atau waqaf pada akhir kalimat, tetapi huruf sebelum waqaf tersebut berharokat hidup, baik fathah, kasroh, ataupun dhammah. Untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semua, atau dengan membunyikan semua huruf tersebut, tetapi huruf yang terakhir dibaca suara pelan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, bil hazli, ya, dibaca menjadi bil hazl, seperti itu. Atau bisa juga dibaca bil hazli, tapi harokat huruf lamnya ini dibaca pelan, ya. Bil hazl, seperti itu, ya. Lalu kemudian contoh berikutnya adalah as-sod'i, ya, dibaca menjadi as-sod atau as-sod'i, tapi i-nya ini, ai-nya ini dibaca pelan, ya, seperti itu. Tapi pada umumnya lebih baik dijadikan sukun semua. Jadi misalkan bil hazli menjadi bil hazl, atau as-sod'i menjadi as-sod', seperti itu. Nah, hukum berikutnya, ya, hukum yang kelima, ya. Ketika berhenti pada akhir kalimat, tapi sebelumnya ada bacaan mat asli atau mat layyin, bacaan mat yang huruf sebelumnya berharokat fathah, seperti itu maksudnya, maka cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut, dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Contohnya adalah seperti yang ada di layar, ya, silahkan. Min khauf, nah, seperti itu. Jadi was-saif, al-hakim, nah, seperti itu. Yash'urun, nah, seperti itu. Urun, nah, itu 2-4 harokat, ya. Min khauf, ya. Min khauf, nah, seperti itu. Was-saif, al-hakim, ya. Yash'urun, nah, seperti itu. Bisa dirasakan, ya, ya, perhatikan, ya. Jadi sekali lagi, cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir, ya. Huruf di nun ini jadi nun sukun, mim ini jadi mim sukun, fa ini menjadi fa sukun, ini juga jadi sukun yang terletak di akhir tersebut, lalu dengan dipanjangkan sedikit 2-4 harokat ini, ya, yang terakhirnya ini. Paham, ya? Baik, hukum yang kemudian, ya, yang terakhir, ya, ketika berhenti di akhir kalimat tetapi hukum huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut dengan membaca harokat fathah saja sebanyak 2 harokat, sehingga
ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mad iwad, contohnya akan seperti ini. Misalkan ini ya, afwajan ya, afwajan menjadi afwaja, seperti itu ya. Salaman menjadi salama, seperti itu. Paham ya? Mudah sekali insyaallah. Nah, itulah cara jenis-jenis hukumnya ya, hukum. Kalau tadi sudah kita bahas jenis-jenis, lalu hukum-hukum, lalu kemudian kita akan membahas tanda-tanda waqaf sekarang ya. Yang pertama adalah yang mim ya, huruf seperti ini ya. Ini kita sebut dengan waqaf lazim. Ya, artinya apa? Artinya ini harus berhenti ya. Berhenti ya. Diutamakan untuk berhenti. Lalu kemudian ini ada huruf jim ya, tanda waqaf yang seperti ini. Kita sebut dengan waqaf jaiz ya. Diperbolehkan untuk berhenti, tapi juga diperbolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Nah, lalu kalau seperti ini ya, ada qaf sama fa seperti ini adalah waqaf mustahab ya. Waqaf mustahab. Ini di sini boleh berhenti seperti itu. Lalu ada huruf lam alif seperti ini ya. Ini kita sebut adamul waqfi. Ini tidak boleh berhenti ya. Jadi kalau nemu ini ya jangan berhenti. Jadi lanjut saja bacaannya seperti itu. Nah, ini tanda berikutnya ini adalah ta ya, huruf ta seperti ini. Ini adalah waqaf mutlak. Waqaf mutlak. Ini diharuskan berhenti ya. Lalu kemudian tanda waqaf berikutnya adalah tanda sin, huruf sa ini, sin. Ini kita sebut saktah ya, saktah. Lalu dia aturannya berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan ya. Sekali lagi, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan seperti itu. Nah, ini ada titik 3 seperti ini ya. Di depan, terus nanti ada bacaan lagi, terus di belakang seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan waqaf mu'anaqah ya, waqaf mu'anaqah. Nah, ini aturannya adalah berhenti pada salah satu tanda waqaf ini ya, jangan di keduanya. Jadi kalau ada ayat gitu sudah berhenti di depan, maka yang di belakang ini dianggap tidak ada, jadi lanjut aja terus. Tapi kalau yang di depan ini tidak berhenti, maka yang di belakang harus berhenti. Nah, seperti itu. Nah, tanda waqaf berikutnya adalah qaf, huruf qaf seperti ini. Kita sebutnya adalah qila alaihil waqfu. Boleh berhenti ya, tetapi lebih baik meneruskan bacaan atau wasol karena telah berhenti pada waqaf sebelumnya seperti itu. Ini ingat ya, bentuknya qaf, hurufnya qaf. Lalu kemudian zain, ada waqaf yang hurufnya zain seperti ini. Ini kita sebut waqaf mujawwas. Ya, boleh berhenti tapi lebih baik untuk diteruskan wasol ya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ini ada bentuk yang seperti ini ya. Ini kita sebut dengan wasol aula. Ini lebih baik untuk meneruskan bacaan atau wasol daripada berhenti ya. Perhatikan bentuknya ya. Lalu ini ada lagi, ada bentuk seperti ini ya. Ini waqaf aula ya, lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. Jadi ingat bedanya ya. Kalau ini qaf lam ya seperti ini, maka ini lebih baik untuk berhenti, sedangkan jika shad lamnya ini kita lebih baik meneruskan daripada berhenti. Jadi ini kebalikan seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ini yang terakhir ya, tanda waqaf ini. Ini waqaf akhir surah ya. Bentuknya seperti ini atau ini ya. Tanda berhenti yang terletak pada akhir surat atau akhir ayat. Seperti itu. Ya, ini adalah tanda satu rukuk gitu biasanya seperti itu. Nah,
Saya rasa cukup sekian ya, ini adalah tanda-tanda wakofnya ya. Tadi sudah kita bahas definisi wakof, lalu kemudian jenis-jenisnya, lalu kemudian aturannya, cara wakofnya seperti apa, berhentinya gimana, seperti itu. Lalu kemudian kita sudah bahas tanda-tanda wakof seperti itu. Saya rasa cukup sekian, semoga ini cukup berguna ya buat rekan-rekan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda insya Allah.